Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Ikhwatal iman, insyaallah sanasra' fil bahthi hadzal kitab wa sanukmiluha. Kita akan menyelesaikan kitab ini dalam beberapa hari insyaallah. Yang hari ini insyaallah kita akan memulainya pada pelajaran sifat salat Nabi. Dan kemudian setelah itu kita akan kembali pada 2 hari ke depan setelah hari Senin dengan pelajaran tauhid yang insyaallah menyelesaikan pada usul yang pertama, yaitu ma'rifatullah. Dan kemudian 3 hari setelahnya insyaallah kita akan menyelesaikan kitab ini hingga hari Jumat ke depan. Maka sampai pada hari ini pembahasan tentang tartil Al-Quran, membaca Al-Quran dengan tartil sebagaimana yang telah lewat. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa itu tartil? Al-hudu wat ta'anni wat tamahul, pelan-pelan, mendalami dan mentadabburinya. Kemudian disunnahkan pula bagi kita untuk apa? Yuzayyinul Qur'an bisautina, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiya silah Al-Qur'an, dengan suara-suara kalian. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an, bukan golongan dari kami dia yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai lantunan yang diperindah. Namun Al-Quran bukan seperti lagu-lagu dan musik yang dijadikan itu sebagai tuntutan dengan ketentuan-ketentuan tersendiri yang lebih dari hukum-hukum tajwid dan sifat-sifat serta makhraj dari hurufnya. Jadi perlu diperhatikan, memang Al-Quran perlu diperindah, namun tidak disamakan dengan musik. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yajma'ullahu baina qalbayni fi jawfih." Allah tidak akan pernah mengumpulkan 2 hati dalam satu hati. Maksudnya apa? Allah tidak akan pernah mengumpulkan kebaikan dan keburukan dalam satu orang. Allah tidak akan pernah mengumpulkan Al-Quran dan musik dalam satu hati. Maka jangan jadikan musik sebagaimana Al-Quran. Kemudian bab yang pertama kita akan masuk pada bab fathu 'alal imam, ya. Membuka kepada imam. Ya, al-fathu 'alal imam, membuka terhadap imam. Maksudnya apa? Al-fathu 'alal imam, membuka bacaan ketika imam lupa, ya. Apa itu al-fathu 'alal imam? Huwa ar-raddu 'alaihi fima akhta. Yang pertama, memperbaiki bacaannya ketika dia salah. Yang kedua, au yulaqinahu idza waqaf, atau mentalkin dia jika dia lupa dari bacaannya. Jadi yang pertama, alhamdulillahirabbil alamin, langsung malik yaumiddin, benarkan. Ar-Rahmanir Rahim, itu namanya fathah 'alal imam. Kemudian yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin, berhenti lama, bingung. Maka kita pun memperbaiki. Ar-Rahmanir Rahim, dan itu tidak membatalkan. Aktsarul ulama ala masyru'iyyati dzalik. Jadi di dalam pembahasan ini hanya ada 1 poin, ya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa yushra'u lil muqtadi, disyariatkan bagi yang menjadi makmum, an yataqassadal fathu 'alal imam, untuk memperbaiki bacaan imam, baik ketika dia membaca salah diperbaiki di pertengahan, atau dia lupa diam diingatkan, ya. Idza urtuja 'alaihi fil qira'ah, jika dia terputus dalam membaca Al-Qur'annya. Maka dalilnya apa? Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam sempurna? Dia Nabi ulul azmi yang 5. Apakah mungkin dia salah? Enggak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu fima rawahu al-Bukhari wa Muslim, "Innama ana basyarun ansa kama tansawun, fa idza nasaitu fadzakkiruni." Sesungguhnya aku adalah manusia, sebagaimana kalian juga manusia. Maka jika aku lupa, maka ingatkanlah aku. Kemudian hadis ini umum, ada yang mengatakan hadis ini umum. Jadi ngapain kamu perbaiki bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika salat, ya kan?
Apakah ini dalam masalah lain? Enggak, ada hadis yang lebih khusus. Diriwayatkan dari Ibnu Ziyad an Abi Dawud radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika itu seorang laki-laki salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, fataraka syai'an, maka Rasul sallam lupa membaca sesuatu, lam yaqra'hu, tidak membacanya. Faqala rajulun, maka orang itu bertanya ketika telah salat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tarakta ayatan kada wa kada, engkau lupa membaca ayat ini dan itu. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, halla udzakartaniha, kenapa engkau tidak mengingatkan aku di saat yang tadi? Maka hadis ini qawiyun bi jami'i turuqihi, hadisnya kuat dengan mengumpulkan seluruh sanadnya. Ya. Jadi ketika orang lupa, terdiam, maka ingatkanlah. Dengan hadis apa? Rasulullah SAW saja diingatkan, innama ana basyarun, sesungguhnya aku manusia, ansa kama tansawun, aku lupa sebagaimana kalian lupa, fadzakiruni idza nasid, maka ingatkanlah aku jika aku lupa. Maka bagaimana dengan imam-imam yang lainnya? Kemudian di dalam mengingatkan imam terbagi menjadi dua. Disebutkan oleh Imam Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitabnya Syarh Mumti' halaman ke-150 di jilid yang ketiga, ia mengatakan seorang imam itu lupa terbagi menjadi dua. Al-Fathul wajib, yang pertama seseorang itu mengingatkan yang hukumnya wajib. Jadi mengingatkan imam itu enggak hanya sunnah ya, tapi wajib. Apa yang wajib? Yakunu fima yubtilus salatu bintafilati. Seseorang mengingatkan imam tadi hukumnya dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib bagaimana? Ketika imam meninggalkan sesuatu yang itu membatalkan sholat, lupa membaca Al-Fatihah, lupa ruku, atau lupa sujud, atau lupa atau nambah satu rakaat yang kelima, iya kan? Semua itu harus diingatkan. Ya. Kalau lupa at-tahiyat, nggak apa-apa, dia lewat dari rukun yang berikutnya, maka dia nanti dijadikan sujud sahwi, ya kan? Karena ini wajib, bukan sesuatu yang membatalkan sholat. Apa yang membatalkan sholat? Seperti rukunnya hilang, lupa dari rukunya, lupa dari Al-Fatihahnya. Kenapa bisa lupa Al-Fatihah? Gini, seorang imam salat tarawih, ya kan? Awal-awal imam itu biasanya membaca surat Al-Fatihah kan? Kemudian baca surat panjang nama salat tarawih. Di rakaat kedua dia berdiri, dia berusaha mengingat kembali ayat yang tadi dia sampai berhenti di situ, paham enggak? Jadi dia langsung baca ayat lanjutannya, enggak baca Al-Fatihah. Jadi ini tidak sah. Maka makmum wajib mengingatkan. Wajib hukumnya, karena ini bisa membatalkan salat. Kalau diam, batal salatnya. Maka harus diingatkan. Maka tadi apa? Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan seorang memperbaiki bacaan imam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama wajib, sebagaimana contohnya tadi, atau contoh seperti salah membaca Al-Fatihah. An'amtu alaihim. Aslinya apa? An'amta ghairil maghdubi alaihim, ya kan? Semoga aku mendapatkan jalan sebagaimana jalan mereka yang Allah berikan nikmat kepadanya. An'amta, kamu, anta, kamu, ya Allah. Tapi kalau dia membaca an'amtu sebagaimana yang aku berikan nikmat, iyadzubillah, siapa dia? Tuhan, enggak boleh. Paham ya? Jadi berubah makna, berubah harokat, batal salat. Jadi itu harus diingatkan, an'amta alaihim. Gitu. Kemudian al-fathul mustahab, seorang memperbaiki imam hukumnya sunnah. Apa itu? Yakunu dzalika fi amarin mustahabbah, yaitu pada perkara yang sunnah-sunnah saja. Sebagaimana seorang yang lupa an yajharal bil qiraati fi salatil jahriyah, seorang lupa mengeraskan bacaannya ketika salat jahriyah, hukumnya sunnah sebagaimana yang telah lewat, ya. Maka semua itu adalah sunnah. Jadi seorang membuka bacaan imam, memperbaiki bacaan imam atau perilaku imam di saat salat terbagi menjadi dua. Ada yang wajib jika dia lupa dalam hal-hal yang membatalkan sholat. Ada yang sunnah, jika itu hukumnya sunnah. Paham ya? Kemudian, setelah kita membahas selesai tentang berdiri, qiyam, dan bacaan-bacaannya, kita akan masuk ke dalam rukun yang berikutnya, yaitu ar-ruku'. Ruku' dalam sholat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fa idza faragha min al-qira'ati. Dalam kitab matannya sebelum kita syarah, pengarang mengatakan jika seseorang telah selesai dari membaca surat setelah Al-Fatihah, yang kemarin hukumnya sunnah, yang 2 rakaat pertama ditekankan, 2 rakaat kedua boleh hanya Al-Fatihah saja, ya kan?
Panjang pendeknya kita udah bahas semua kan? Nah, sekarang setelah selesai semua itu, apa? Sakata sakatatan latifah. Hendaknya dia untuk diam sebentar. Jangan langsung ruku, diam. Baru ruku. Bimiqdari ma yatararrad ilaihi nafs. Bagaimana ukurannya? Ukurannya ketika nafasnya sudah kembali tenang dari membaca. Kita akan syarah poin ini. Hadisnya dari mana? Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika telah membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat-surat biasa, kemudian diam, baru ruku. Dalilnya apa? An Samurah bin Jundub, dari Samurah bin Jundub. Inda ahli sunan, menurut ahli sunan, ma'ada An-Nasai, selain An-Nasai. Jadi siapa ahli sunan selain An-Nasai? At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Abu Daud. Ya. Jadi sunan itu seperti yang disebut tadi, jadi makanya diriwayatkan oleh 3 tadi selain dari An-Nasai. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam saktatun hina yukabbir wa saktatun hina yafraghu minal qiraah. Diriwayatkan dari Abu Samurah bin Jundub yang diriwayatkan dari As-Sunan selain An-Nasai, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memiliki 2 diam dalam salatnya, ya. Diam di saat setelah takbir, Allahu akbar. Diam membaca ta'awud, iftitah dan bismillah. Ya kan kita pelajari kan? Diam. Kemudian diam kedua ketika setelah membaca dari surat setelah Al-Fatihah. Kemudian poin berikutnya di dalam bab ini, summa yarfa'u yadayhi ala wajhil mutaqaddim fi takbiratil ihram. Jadi gimana ruku' itu? Ruku' itu sebelum ruku' orang diam dulu, imamnya, ya. Kemudian setelah itu baru ruku'. Disunnahkan untuk mengangkat tangan, takbir. Bagaimana takbirnya? Boleh sebelum melakukan, masih ingat ya pembahasan ini? Allahu Akbar dulu baru takbir. Atau bersamaan Allahu Akbar, ya kan? Atau bersamaan takbir dulu baru Allahu Akbar. Masih ingat ya pembahasan yang lewat? Jadi itu adalah 3 macam mengangkat takbir. Adapun waktunya, ya. Adapun waktunya fihi biyadihi intiqal ila ruku'. Kapan dia mengangkat tangan? Ya, ketika dia hendak ruku, Allahu Akbar, ke bawah. Nah, kemudian ukuran mengangkat tangannya berapa? Boleh segini, masih ingat? Sedada atau boleh setelinga, ya, sebahu atau setelinga. Enggak boleh tengah-tengah, enggak ada dalam sunnah Nabi SAW tengah-tengah. Yang ada datang dari Rasulullah SAW, baina hadwa mankibai au hatta yasila ila udhunai. Sampai ke telinga atau sampai di bahu. Jadi gitu tadi. Boleh di awal, boleh di tengah ketika takbir, boleh setelah takbir baru angkat tangan, atau boleh mengangkat tangan sampai di telinga atau sampai di bahu. Berapa ukurannya? Sesuai. Allahu Akbar itu sampai ruku, sampai bar terakhir ruku. Kemudian summa yukabbiru wa huwa wajib. Kemudian bertakbir, takbir tadi wa huwa wajib, hukumnya adalah wajib. Itu menurut Syekh Imam Albani rahimahullahu taala. Perlu kita syarah di sini. Fahadha wajibun qaulu Imam Ahmad wa Ishaq. Perkataan wajib ini hanya menurut Imam Ahmad dan Ishaq saja, ya. Wa jumhur ulama ala annahu yustahab. Namun menurut jumhur ulama takbir di sini cuma sunnah. Ala aqrabin wa la yu'tamadu fi dzalik. Dan itulah yang sahih, yang benarnya adalah sunnah. Namun meskipun ini sunnah, kita enggak boleh meninggalkannya, ya. Karena yang pertama, mukhalafatun li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita enggak boleh meninggalkan sunnah? Tentunya yang pertama, kita perlu meninggalkan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kita itu beramal dengan hadis dhaif sekalipun itu lebih baik daripada kita beramal dengan akal kita sendiri. Ini perkataan Imam Ahmad, ya. Meskipun hadis dhaif itu enggak boleh diamalkan, tapi ini hanya mubalaghah dari beliau bahwasannya kita mengamalkan hadis dhaif saja itu lebih baik. Karena itu hadis meskipun dhaif. Daripada kita melakukan dengan amalan kita sendiri, menurut kita sendiri, enggak boleh. Meskipun beramal dengan hadis dhaif saja sudah enggak boleh. Paham ya? Kemudian yang kedua, fihi ta'arrudun an ja'lil batil. Kenapa seorang enggak boleh meninggalkan sunnah di dalam salat? Karena pertama dia mukhalafatu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua keluar dari khilaf. Ya kan? Tadi ulama ada yang mengatakan takbir di sini wajib. Siapa? Imam Ahmad dan Imam Ishaq. Dan ada yang mengatakan mustahab. Siapa? Jumhur, Malik, Ahmad, Malik dan seluruhnya mengatakan itu apa? Sunnah. Jadi kita meninggalkan enggak boleh, karena itu sunnah Nabi, ya kan? Sunnah, yang rajih sunnah.
Kemudian yang kedua, kenapa kita nggak boleh meninggalkan? Alasannya karena kita keluar dari khilaf. Kita nggak boleh memasukkan diri ke dalam kekhilafan. Ya, karena ada yang jelas. Kita harus keluar dari khilaf. Kemudian summa yarka' biqadri mastaqarra mafasiluhu wa ya'khudhu kullu 'adwin ma akhadh wa huwa ruknun. Nah, setelah mengangkat tangan dengan ketentuan-ketentuannya, kemudian takbir dengan hukum-hukumnya tadi, maka sekarang bagaimana? Dia ruku. Biqadri ma taqasta mafasiluh. Bagaimana itu? Sesuai dengan mafasil, sendi-sendinya lurus semua. Wa ya'khudhu 'adwan kulli ma akhadh, dan setiap anggota itu mengambil ke keadaannya, tempatnya sesuai ya, tenang ya. Mutmain. Nah, wa hadza ruknun, dan ini adalah rukun. Jadi ruku adalah rukun. Rupa ruku batal salat, batal 1 rakaat. Apa hadisnya? Rasulullah SAW pernah bersabda, kita pernah lewati, idza qumta ila salatin, jika engkau berdiri untuk salat, fakabbir, maka engkau bertakbirlah, maka ini rukun. Summa qra' ma'aka ma tayassara minal Qur'an, kemudian baca Al-Fatihah dan apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Summa rka' hatta tatma'inna raki'a. Ya, hadisnya begitu. Kemudian engkau ruku sampai benar-benar tenang di rukukmu, ya. Kemudian hadis selanjutnya, summa rfa' hatta ta'tadila qa'iman, kemudian engkau berdiri sampai engkau benar-benar dalam keadaan i'tidal, dan seterusnya hadisnya. Syahidnya mana? Tadi, summa rka' hatta tatma'inna raki'a. Rukuklah engkau sampai benar-benar ruku. Tangan di kedua-dua lutut, punggung lurus, kepala jangan lihat sujud. Jadi gini, atau lihat yang lain, enggak, lurus, semua lurus. Ya. Kemudian di dalam hadis tadi kita dapat mengambil faidah bahwasannya rukun salat adalah ruku tentunya, ya. Sumarka, perintahkan, sumarka hatta ta'tadil hatta tatma'inna raki'an. Kemudian engkau rukuklah sampai engkau benar-benar tenang di atas rukukmu. Kemudian yang kedua, al-itmi'nanu fir ruku'. Ya kan? Apa hadisnya tadi? Hatta tatma'inna raki'a, sampai engkau benar-benar tenang, tumanina di dalam rukukmu. Jadi ketika rukun tumanina. Ternyata ruku tumanina, ya. Apa itu tumanina? At-tumaninatu sukun al-jawarih. Tenangnya anggota tubuh. Wa dawabituhu. Dhabitnya gimana? Ketentuannya, wa an yaskunal insan, seseorang itu tenang bimiqdari, sesuai dengan ukuran, ya'ti bit tasbih wahidah, meskipun dia mendatangkan tasbih di dalam rukuknya hanya 1. Itulah ketentuan tumaninah di dalam ruku. Ya? Paham ya? Jadi rukun, itmi'nah di dalam ruku juga rukun. Bagaimana ukuran itmi'nah di dalam rukun tadi? Mendatangkan 1 tasbih saja sudah dianggap tumaninah. Ya, ini pembahasan ruku. Sekarang kaifiyatur ruku, bagaimana sih ruku yang benar itu? Kaifiyah, metode ruku yang benar. Poin berikutnya, wa yadha'a an yadayhi ala rukbatayhi, meletakkan tangan di atas kedua lututnya. Wa yumakkinuha fi rukbatiha, dan menempatkan dengan tempat yang benar. Wa yufarrij baina asabi'ahu, dan membuka jari-jarinya ketika menggenggam, ka'annahu qabidun ala rukbatihi, seolah-olah dia menggenggam kedua lututnya. Wa hadza kulluhu wajib, maka ini seluruhnya wajib menurut Imam Albani. Tapi yang sahih adalah sunnah, nanti kita akan jelaskan. Jadi poin yang pertama, bagaimana wudu, bagaimana ruku, meletakkan tangannya di atas lututnya. Dalilnya adalah an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi kunna naf'alu an tatbiqin fanuhina anhu wa umirna an nada'a fi rukbatayhi yadayna. At-tatbiq huwa yajma'u asabi' thumma yadha' baina fakhidhain. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu mengatakan, dahulu kami ketika salat itu tatbiq. Gimana tatbiq? Menggenggam tangan, meletakkan di kedua antara paha. Tapi setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita, memerintahkan kita untuk menggenggam kedua lutut kita. Ya. Jadi dahulu salat menggenggam kedua tangan, tatbiq, meletakkan ini di antara kedua paha ketika ruku'.
Tapi sekarang enggak. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, nuhina an tatbiq wa yu'marna an yada'a yadaina ala rukbatina. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, meletakkan kedua tangan kita di lutut kita. Kemudian poin berikutnya adalah wa yumakkinuhuma min rukbatayhi, menjadikan tangan itu benar-benar menggenggam keduanya. An Humaid ibn Sa'id al-Bukhari fima rawahu al-Bukhari, diriwayatkan dari Imam Bukhari an Sa'ad bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza rafa'a amkana yadayhi min rukbatayhi." Jika engkau telah melakukan takbir, sempurnakanlah tanganmu menggenggam kedua lututmu. Ai makkana yadayhi fi qabdi alaihima, menyempurnakan kedua tangan dalam menggenggam keduanya. Ini dinakalkan juga oleh Syekh Al-Qari rahimahullahu taala. Jadi ada dua ya. Gimana tadi? Meletakkan tangan di atas lututnya dengan sempurna. Kemudian wa yufarriju baina asabi'ahu, enggak cukup hanya meletakkan gini, enggak. Tapi menyebarkan kedua tangannya, ya. Jadi jari-jari itu benar-benar menggenggam rukuk. Hadisnya apa? An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Abi Mas'ud radhiyallahu anhu. Fil Imam Ahmad, yang diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadayhi ala rukbatihi, dia meletakkan kedua tangannya di kedua lututnya, wa farraja baina asabi'ahu, dan membuka kedua tangannya, jari-jarinya tergenggam semuanya. Gitu ya. Fa hadza kulluhu wajib. Maka semua tadi Imam Al-Albani rahimahullahu taala mengatakan ini wajib. Perlu kita berikan di sini penjelasan. Fa hadza 'alal asah huwa sunnah, namun yang sahih semua ini adalah sunnah, bukan wajib. Kenapa? Lianna hadza af'alun nabi, karena ini semua perbuatan nabi saja. Wa fa'aluhu yadullu 'ala sunnah, dan perbuatannya itu menunjukkan sunnah. Jadi dalam usul min ilmil usul, kalau perintah itu menunjukkan wajib, ya kan? Kalau perbuatan itu menunjukkan sunnah. Di dalam usul min ilmil usul. Jadi, tapi tadi yang pertama katanya ada perintah, ya kan? Rasulullah SAW melarang, nggak boleh kalian tatbik lagi, ya kan? Kenapa? Berarti ini perintah dong, berarti ini wajib. Sedangkan Rasulullah SAW juga bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat, ya kan? Jadi berlawanan dong. Maka dijawab oleh Imam Al-Utsaimin rahimahullahu taala, iya, perintah itu menunjukkan wajib jika dia datang sendirian, tidak setelah larangan, ya kan? Pertama kita dilarang nih salat dengan itu, seorang dengan tatbik. Tapi perintah tadi datang setelah adanya larangan, maka itu enggak menunjukkan wajib. Ya. Perintah yang datang setelah larangan itu menunjukkan boleh. Contoh, jangan makan. Tapi setelah itu kamu makan. Apakah itu menunjukkan harus makan terus? Enggak. Karena itu hukumnya sunnah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, contoh-contoh yang lainnya. Maka tidak semua perintah itu menunjukkan wajib. Tapi perintah datang setelah adanya larangan itu menunjukkan sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Aku dulu melarang kalian untuk ziarah kubur. "Al-ana fazuruha fa innahu dzikril maut." Sekarang engkau boleh menziarahinya karena itu mengingatkan kamu kepada kematian. Apakah itu jadi wajib? Enggak. Karena dulu ada larangan. Perintah ini hanya untuk menghalalkan dari larangan tadi. Paham ya? Jadi sekarang sunnah tadi meskipun perintah tapi tetap sunnah karena tadi itu adalah pembolehan setelah adanya larangan. Sebenarnya ini pembahasan dari usul fikih ya, tapi enggak apa, ini biar keluar dari permasalahan dari sini. Meskipun tadi di awal perintah untuk melarang tatbik, tapi tadi adalah perintah setelah adanya larangan. Jadi hukumnya tetap sunnah. Dan ingat, perbuatan Nabi itu seluruhnya sunnah. Dan ingat, sunnah itu ada dua. Sunnah ya, sunnatul khalqiyah wa sunnatun makhluqiyah. Jadi sunnah khalqiyah, Rasulullah SAW, ya kan, pakai baju, pakai celana, pakai sarung, pakai pedang kalau perang, itu sunnah. Tapi sunnah yang tidak dapat padanya pahala. Itu yang diikuti oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika safar, mengikuti jalan sebagaimana Rasulullah SAW pernah lewati. Duduk di bawah pohon yang pernah Rasulullah SAW duduk. Itu enggak berpahala. Ya, tapi sunnah yang berpahala itu sunnah menggunakan siwak. Sunnah enggak boleh isbal. Sunnah jenggot. Paham ya? Jadi sunnah itu enggak semua yang dilakukan Nabi adalah sunnah, enggak. Sunnah beliau makan, beliau tidur, beliau mendatangi istrinya, itu sunnah. Iya, sunnah dengan hadis yang lain. Tapi dia perbuatan itu perbuatan manusia, paham ya?
Sebenarnya ini pembahasan usul, tapi insyaallah ini berkaitan dengan fikih. Kemudian setelah itu, jadi semua perbuatan ini hukumnya sunnah ya. Poin berikutnya di dalam tata cara metode ruku adalah wa yamuddu dhahrahu wa yabsutuhu hatta law subba alaihi al-ma' lastaqarra wa huwa wajib. Kemudian seorang itu setelah ruku, setelah dia diam, kemudian ruku, kemudian mengangkat tangannya dengan ketentuan yang tadi, kemudian menggenggam tangannya, ya kan? Kemudian dia membuka jari jemarinya, kemudian dia meluruskan punggungnya, seolah-olah jika diletakkan di atasnya air itu tidak akan jatuh. Jadi punggungnya lurus. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Humaid fil Bukhari rahimahullahu taala. Ia mengatakan, wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatain. Rasulullah SAW itu ketika ruku dia meletakkan kedua tangannya di lututnya, summa hasara dhahrahu, kemudian menjadikan punggungnya seperti tikar. Maksudnya gimana? Rata, lurus, gitu ya. Wa qala al-Khattabi rahimahullahu taala, Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala mengatakan hasara dhahrahu itu adalah meluruskan punggungnya sebagaimana lurusnya tikar. Naqalahul Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, perkataannya Imam Al-Khattabi tadi mensyarahkan hadis yang tadi. Yustahabbu li'adami dalil ala fi'liha. Maka ini, perbuatan ini adalah sunnah. Meskipun Imam Al-Albani rahimahullahu taala mengatakan ini wajib, tapi pertama kembali kepada perkataan tadi, bahwa semua perbuatan Nabi itu menunjukkan sunnah. Semua ucapan perintah Nabi itu menunjukkan perintah dengan ketentuan yang nanti ya. Perintah akan menjadi sunnah ketika datang sebelumnya pelarangan, karena perintah tadi hanya membolehkan dari larangan gitu ya, itu nanti. Tapi hukum asalnya perintah adalah wajib, dan perlakuan Nabi SAW yang mendapatkan pahala ya, bukan yang beliau makan, beliau minum, beliau jalan, itu kan perbuatan manusia ya. Tapi di sini yang berpahala sunnah. Kemudian setelah kita meluruskan punggungnya, kemudian wala yakhfidhu ra'sahu, dan tidak merendahkan kepalanya kita, wala yarfa', dan tidak pula mengangkatnya melihat sujud, tempat sujud, walakin yaj'aluhu musawiya, namun menjadikan kepala dan punggung itu selaras, lurus ya, li dhahrihi, sesuai dengan punggungnya. Fa hadha ra'sun yakunu musawiya, maka itu kepalanya lurus dengan punggungnya. Wa yubaidu murafiqaini athna' ar-ruku', dan kemudian punggung udah nih, kepala udah, sekarang tangan udah tadi kan menggenggam lutut. Maka bagaimana dengan ini? Siku, maka menjauhkan siku dari kedua kanan dan kiri ya. Diriwayatkan dari Abu Humaid wa Abu Dawud wa Tirmidzi rahimahullahu taala, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tajafa an jambain, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menjauhkan siku-sikunya dari kedua rusuknya, jadi meluas. Itu ruku yang benar. Fakana ruku'ahu nahwan min qiyamihi, maka rukuknya tadi lamanya itu seperti lama dari berdirinya. Ya. Maka berdirinya membaca panjang, rukuknya panjang. Berdirinya membaca pendek, rukuknya pendek. Ya. Jadi, gimana rukuk yang benar? Setelah berdiri, ya kan? Kemudian hendak rukuk, diam. Baru mengangkat tangan, ada yang sebahu atau setelinga, sesuai dengan yang pernah kita pelajari, atau takbir dahulu, atau baru angkat tangan, atau bersamaan, atau setelah angkat tangan baru takbir. Kemudian baru ruku, ya kan? Lurus dengan kepalanya dan tidak melihat ke pas sujud, karena jadi dengak. Tapi lihatlah, sesuaikan dengan punggungnya. Baru tangannya menggenggam, ya kan? Ini dijauhkan, ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tajafa an jambaini wa yarka'u qadra maqami. Rasulullah SAW itu menjauhkan kedua sikunya dari sampingnya, berdirinya, rukuknya itu sesuai dengan berdirinya, ya. Kemudian pembahasan rukuk sudah selesai. Belum ya, pembahasan kaifiyahnya udah selesai. Sekarang zikir di dalam rukuk. Wa yaqulu fi ruku'ihi, dan ia mengatakan di dalam rukuknya apa? Subhana rabbiyal azim 3 marrat au aktsar.
Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan di dalam rukuknya Subhana Rabbiyal Azim salasa marrat, 3 kali atau lebih. Berapa ukuran mujzi'nya? Bolehnya 1 kali boleh. Tapi sunnah Rasulullah SAW 3 kali atau lebih. Hadisnya apa? An Hudzaifah Al-Yamani rahimahullahu radhiyallahu anhu fima rawahul Muslim rahimahullahu ta'ala qala thumma raka'a. Kemudian Rasulullah SAW ruku'. Faja'ala yaqul, kemudian ia mengatakan Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Fakana ruku'ahu nahwan min qiyamihi, maka berdirinya rukuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam ukurannya seperti ukuran ketika dia berdiri. Pembahasan rukuk sudah selesai. Kemudian setelah itu at-taswiyatul arkan, kebersamaan panjangnya di antara satu rukun ke rukun yang lainnya. Ya. Bab berikutnya adalah bab taswiyatul arkan. Taswiyah sama, arkan di antara rukun. Jadi samanya panjang rukun satu ke rukun yang lainnya. Poin pertama di dalam bab ini, wa minas sunnati an yusawi bainal arkani fit tul fayaj'alu ruku'ahu wa qiyamahu ba'da ar-ruku' wa sujudahu wa jalsatahu baina sajdataini qariban minas sawa. Maka seseorang itu disunnahkan untuk menjadikan satu rukun dengan rukun yang lainnya itu berdekatan. Panjang berdirinya, panjang rukuknya, panjang i'tidalnya, panjang sujudnya, panjang duduknya, panjang rukuknya lagi, baru panjang bacaannya. Itu sunnahnya. Ya. Wa minas sunnati, di antara sunnah, an yusawi, menjadikan sama bainar rukun, di antara rukun yang satu dengan rukun yang lain. Fitul, di dalam panjang. Kalau panjang di awal, panjang semua. Kalau pendek di awal, pendek semua. Fayaj'alu ruku'ahu, maka menjadikan rukuknya, wa qiyamahu, dan berdirinya, ba'da ruku', setelah ruku', wa sujudahu, dan sujudnya, wa jalsatahu, dan duduk di antara dua sujudnya, wa baina sajdataini, dan di antara dua sujudnya, qariban minas sawa. Hanya berdekatan, enggak beda-beda. Dalilnya apa? An Abil Barra Ibn Azib fima rawahul Muslim, ya. Ramaktu salatan Nabi, aku memperhatikan salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajadna qiyamahu, maka aku mendapati berdirinya beliau, wa ruku'ahu, dan rukuknya, wa i'tidalahu, dan i'tidalnya, wa sujudahu, dan sujudnya, wa jalsatahu, dan duduknya di antara dua sujud, wa sujudahu ma bainat taslimi wal insiraf, maka sujud terakhirnya di antara salam hingga bubar adalah qariban minas sawa, enggak jauh berbeda. Apa itu qariban minas sawa? Enggak jauh berbeda itu apa? Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan di dalam Al-Fath, ya. Qariban minas sawa laisa ma'nahu an yakuna yarka nahwa qiyamihi. Seorang itu tidak diharuskan ruku panjang sesuai ketika dia membaca. Jadi salat tarawih panjang, apakah rukuknya harus panjang seperti salatnya? Enggak. Tapi panjang juga, tapi enggak sesuai dengan panjangnya ketika membaca. Bal murad anna shalah qariban mu'tadilah. Salatnya itu berdekatan. Jangan menjadikan rukuknya pendek sekali sedangkan membacanya panjang. Jangan menjadikan rukuknya pendek namun sujudnya panjang lama, enggak. Tapi qariban minas sawa, enggak terlalu jauh. Disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Majid, Fathul Bari. Kemudian poin berikutnya di dalam bab ini, wala yajuzu an yaqra'al Qur'an fir ruku'i wala fil sujud. Jadi di dalam rukun-rukun itu, di dalam ruku' dan sujud enggak boleh seorang membaca Al-Qur'an, ya. Mungkin dia hendak berdoa membaca Al-Qur'an. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, doa, tapi itu Al-Qur'an, enggak boleh di dalam sujud. Hadisnya mana? An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fil Muslim. Ala nahaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam an aqra al-Qur'ana raqi'an aw sajida. Aku dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sedang sujud atau rukuk membaca Al-Qur'an. Kemudian nahi di sini, larangan di sini ketika datang dalam bentuk dzat, ya. Aku dilarang untuk baca Quran di dalam rukuk dan sujud. Ya, jadi larangan di sini langsung ke dzat, enggak boleh. Maka itu menunjukkan enggak
boleh dilakukan sama sekali, ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib rahimahullah radhiyallahu anhu juga mengatakan, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, an aqra'a, aku untuk membaca Al-Qur'an raki'an aw sajida, dalam keadaan ruku' atau dalam keadaan sujud. Jadi ruku' cuma baca apa? Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Nasaba ila tahrim jam'un minal ulama, maka ulama menjadikan ini adalah haram menurut pendapat para ulama. Siapa itu? Ibnu Hazm di dalam kitabnya Al-Muhalla, wa Syaukani di dalam kitabnya Nailul Awtar, dan Imam Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam Syarah Al-Muntaqa, begitu juga Imam Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitab ini, ya. Jadi ringkasan dari ruku apa? Diam sebelum melakukan ruku, takbir dengan ketentuan-ketentuan takbir, kemudian meluruskan punggung dan kepalanya, menggenggam kaki, lutut dengan cengkeraman kita, membaca subhanallahil azim. Kemudian setelah itu larangannya adalah enggak boleh membaca Al-Qur'an di dalamnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, nahaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a raki'an aw sajida. Aku dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membaca Al-Qur'an di dalam ruku'ku dan sujud. Kemudian masuk rukun berikutnya, yaitu adalah i'tidal minar ruku'. Apa itu i'tidal? Sami Allahu liman hamidah, ya, membangun dari ruku'. Al-i'tidalu minar ruku', kembali keadaan semula setelah ruku', ya. Poin pertama, tsumma yarfa' sulbahu minar ruku'i wa hadza ruknun. Kemudian seseorang setelah melakukan ruku', dia mengangkat punggungnya dalam keadaan lurus, dan ini adalah rukun. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam Sahihain Bukhari wa Muslim, hadis yang tadi, ya. Idza qumta ila sholati fakabbir, jika kalian berdiri untuk salat maka bertakbirlah. Tsumma qra' ma'aka ma tayassara minal Qur'an, kemudian bacalah olehmu dari apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an, kemudian ruku', setelah rukukmu dengan tenang. Tsumma rfa' hatta ta'tadilla qa'iman, kemudian engkau berdiri dengan tenang pula. Jadi i'tidal di sini termasuk dari rukun, sebagaimana hadis yang kita baca sebelumnya. Maka ini pendapat jumhur ulama. Khalafa hadzal Ahnaf, khilaf dari sini Imam Ahnaf rahimahullah mengatakan walam yajib al-i'tidal min ar-ruku'. I'tidal itu enggak wajib, kata Imam Ahnaf. Bal ajaza fih, bahkan dia mengatakan itu hanya sunnah. Wa hadza qaulun marjuh, maka ini pendapat yang enggak dirojihkan. Jadi pendapat itu enggak semua benar. Jadi ada yang sesuai, ada yang terkadang berbeda dari hadis. Rasulullah SAW menyebutkan summarfa' hatta ta'tadila qa'iman, kemudian engkau angkat punggungmu setelah ruku' hatta ta'tadila qa'iman, hingga engkau benar-benar tenang di situ. Maka itu menunjukkan rukniyatil i'tidal, bahwasanya i'tidal itu rukun. Kemudian mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ya. Makanya diucapkan oleh imam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi sahih, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sami Allahu liman hamidah, ya'ti dzalik wa yaqul ba'da dzalika rabbana walakal hamd. Maka setelah orang berdiri dari salatnya dan meluruskan punggungnya dengan meletakkan pada tempatnya, maka ia mengatakan sami Allahu liman hamidah ketika berdiri. Jadi zikir sami Allahu liman hamidah itu ketika berdiri. Kemudian di dalam berdirinya mengatakan rabbana walakal hamd. Fahadha wajib, maka ini wajib. Pendapat dari Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, ia mengatakan wajib. Jadi kalau lupa harus sujud sahwi. Paham ya? Kalau sunnah lupa enggak apa-apa. Namun yang sahih qaulul Imam Ahmad wal jumhur wal ulama ala anna hadza mustahab. Maka yang sahih bahwasanya ini semua adalah mustahab, ya. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bentuk zikir. Kemudian wa yarfa' yadayhi indal i'tidal ala wajhil mutaqaddim. Jadi setelah lurus punggungnya kan dia mengangkat tangannya. Sami Allahu liman hamidah. Nah itu seperti yang tadi. Boleh mengangkat tangan dulu baru i'tidal, atau bersamaan, atau angkat i'tidal dulu baru angkat tangan. Dengan ketentuan yang tadi, setelinga, sebahu. Dengan ketentuan yang tadi pula bersamaan. Sami Allahu liman
hamidah. Gitu ya. Kemudian di sini menyebutkan poin berikutnya yang terakhir, wa yaqulu fi hadhil qiyam rabbana walakal hamd wa hadza wajib, maka mengatakan rabbana walakal hamd itu hukumnya wajib. Tapi yang sahih adalah sunnah ya. Ala kullil musalli, setiap orang yang melakukan salat, walau kana mu'tamman, meskipun dia adalah makmum, fa innahu waradal qiyam amma at-tasmi' fa wurudul i'tidal, karena itu ia menginginkan untuk berdiri, adapun ia mendengar dalam keadaan i'tidalnya. Di sini Imam Albani rahimahullahu taala membahas tentang khilaf ya. Bahwasannya an yaqulu fi hadhil qiyam rabbana walakal hamd, maka jumhur mengatakan rabbana walakal hamd itu mustahab, enggak wajib, sebagaimana tadi sami Allah liman hamidah dibaca ketika berdiri. Itu hukumnya mustahab, dan rabbana walakal hamd dibaca juga oleh makmum. Itu hukumnya mustahab, enggak wajib. Ya, perhatikan ini. Kemudian adapun dalam imam, semua ini wajib dibaca dalam imam dan makmum dan orang yang salat sendiri. Sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Kemudian mereka khilaf. Di mana khilafnya? Ketika mengatakan sami Allahu liman hamidah, apakah diucapkan oleh makmum ataukah diucapkan oleh imam saja? Ya kan? Apakah imam juga mengatakan sami Allah, ketika imam mengatakan sami Allah liman hamidah, apakah makmum mengatakan itu juga? Kita bahas. Yang pertama, nasabal qawlu hadza la yushra'ul ma'mum an yaqulu dzalik. Perkataan jumhur mengatakan bahwasanya sami Allahu liman hamidah itu tidak dikatakan oleh makmum. Ya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza qumta sami Allahu liman hamidah, ketika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamd. Paham ya? Kalian wahai manusia, jika kalian mendengar imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, udah berdiri nih, maka kalian katakan rabbana walakal hamd. Jadi dari hadis ini jumhur mengatakan makmum enggak baca sami Allah liman hamidah. Iya kan? Karena Rasulullah mengatakan, imam mengatakan, kalian ngomong rabbana walakal hamd. Jadi makmum enggak mengucapkan sami Allah liman hamidah menurut jumhur. Adapun Imam Albani rahimahullahu taala di sini, di dalam kitab ini yang kita bahas, mengatakan wajib diucapkan kedua-duanya, makmum dan imam. Sami Allah liman hamidah, rabbana walakal hamd. Ya kan? Kenapa? Ia mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, dalilnya. Salatlah kalian sebagaimana aku salat, kata Rasulullah SAW. Ya kan? Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Sedangkan Rasulullah SAW selalu jadi imam. Ia mengatakan sami Allah liman hamidah terus. Jadi kita harus mengikutinya, kata Imam Albani rahimahullah ta'ala. Mana yang sahih? Kita ambil ilmu usul lagi. Bahwasannya al-khas yaqdi 'alal 'am. Kaidahnya gitu. Semua hadis yang khusus itu menjadikan am terkhususkan. Ya kan? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, bebaskanlah oleh kalian budak-budak di dalam kafarah, sumpah dan lain sebagainya. Tapi di ayat yang lain Allah mengatakan, bebaskan oleh kalian budak-budak mukminah, orang-orang yang budak-budak yang beriman saja. Maka ini ayat mengkhususkan ayat yang ini, paham kan? Karena ayat yang ini datangnya umum, bebaskan oleh kalian budak. Tapi ayat yang lain dijelaskan budak-budak yang beriman. Maka begitu juga hadis ini. Benar Rasulullah SAW mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan sami Allahu liman hamidah terus. Ya. Tapi makmum enggak boleh mengucapkan sami Allahu liman hamidah dengan hadis yang tadi khusus. Apa hadisnya? Wahai manusia, jika kalian mendengar imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, berarti dia enggak baca kan? Maka kalian katakan rabbana walakal hamd. Ya. Jadi selesailah perkara. Mana yang sahih? Imam membaca sami Allahu liman hamidah, kemudian rabbana walakal hamd, makmum berdiri baru mengucapkan rabbana walakal hamd, enggak membaca sami Allahu liman hamidah. Maka pembahasan i'tidal, ya, bangun dari ruku' disebut dengan i'tidal. Poin terakhir dari bab ini, wa an yusawi baina hadhil qiyam war ruku' fi tul kama taqaddam. Maka menjadikan berdiri dari i'tidal ini dan rukuknya sama sebagaimana yang berikutnya. Ya, pembahasan yang tadi disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam Fathul Bari. Mensyarah dalam hadis ini yang menyebutkan seorang itu untuk melakukan sujud dan rukuknya qariban minas sawa, ya kan?
enggak boleh berjauhan. Bukan berarti sama panjangnya, enggak. Tapi jangan menjadikan satu dengan lain berbeda, sangat berbeda. InsyaAllah pembahasan berikutnya adalah sujud. Masuk pada poin berikutnya adalah sujud. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Ma jaa'a min indi minasyaitan wa amma as-shawab fa minallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.